Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Vanda Putra. Nah, kali ini di hadapan kita sudah ada sekerumunan hewan bercapit ini. Ini ada yang warnanya merah dan ada yang putih, agak kebiru-biruan ya. Ini dia lobster. Ini jenis hias, dan kali ini kita akan melakukan sebuah packing atau pembungkusan, dimana supaya aman dan dibawa ke suatu tempat yang jauh. Dan kita melakukannya tentunya beda, tidak seperti melakukan packing ikan, karena nanti tidak menggunakan air. Dan selain lobster hias, nanti kita akan melakukan sebuah packing untuk lobster konsumsi, tapi lobsternya masih kecil-kecil, sekitar 2,5 in karena masih bibit. Dan lobster yang warnanya biru-biru, ini lobster yang konsumsi. Dan ini jenis red claw atau si capit merah. Ini kalau yang jantan, biasanya kalau sudah besar capitnya itu ada merah-merahnya. Lobster air tawar jenis red claw ini juga tidak kalah menarik kalau buat pajangan atau hiasan di akuarium, karena ukurannya bisa lebih besar daripada yang merah tadi, jadi tampilannya bisa nampak lebih mantap. Untuk packing lobster kita bisa menggunakan kardus kayak gini. Ini kardus kosong, ini kardus bekas. Dan pertama-tama kita lapisi bawahnya menggunakan plastik. Kenapa harus dilapisi plastik ya? Karena nanti kalau ada air yang menetes, supaya tidak membasahi kardus dan merusaknya. Nah, setelah plastik sudah tertata, kita taruh daun yang sudah dibasahi. Kenapa harus dibasahi dulu ya? Karena dalamnya supaya lembab dan lobsternya bisa kuat hidup tahan lama. Nah, kita bisa menggunakan daun pepaya atau daun singkong atau daun pisang. Nah, setelah daun tertata, baru kita masukkan lobsternya. Kita tata di atas daun. Nanti dia akan menyesuaikan tempat sendiri menurut dia nyaman. Ini lobsternya nampak biru-biru di antara daun hijau. Ini setelah kita masukkan, kita bisa tutup juga atasnya dengan daun basah. Misalkan tidak ditutup juga tidak masalah, nanti lobster juga akan menyesuaikan sendiri supaya dia kondisi nyaman dan pastinya kuat untuk perjalanan dalam pengiriman. Setelah kita selesai memasukkannya, kita tutup kardusnya, dan kita bisa nanti menutupnya menggunakan lakban, atau bisa kita langsung tutup dan kita menggunakan tali rafia. Tapi kalau supaya lobsternya tidak berusaha untuk keluar, kita bisa menggunakan lakban dan pastinya aman di dalamnya. Dan setelah kita kemas seperti ini, lobster juga dalam perjalanan dia kuat 8 jam, jadi cukup lama juga untuk daya tahannya. Dan ini yang kedua, kita akan melakukan packing lobster hias, dan yang kita lakukan sama, kita pakai pembungkus kardus yang dalamnya dilapisi plastik dulu dan diberi daun dibasahi. Nah, setelah kita merapikan daunnya, kita langsung memasukkan lobsternya. Jadi untuk pembungkusan itu sama saja. Kita bisa menggunakan kardus atau menggunakan seperti mika atau wadah lainnya. Karena kalau kita menggunakan air seperti ikan, tentunya juga bisa, tapi kita butuh oksigen dan
kemungkinan di dalamnya juga lobster akan berkelahi karena saling desak-desakan, terus kondisi di air juga mungkin bisa saling capit mencapit. Jadi lebih amannya kita menggunakan cara pakai kardus kayak gini yang tanpa air. Di samping simpel juga lebih mudah untuk membawanya. Untuk lobster hias biasanya saya cuma menggunakan daun dibasahi saja, tapi untuk kali ini di dalamnya saya taruh tanaman enceng gondok karena si pembeli minta tanaman enceng gondok. Nah, sekalian saya taruh di dalam kardusnya supaya lobsternya juga nanti bisa merayap ke atas, karena untuk lobster hias itu dia lebih suka merayap naik ke atas daripada lobster yang konsumsi tadi yang jenis red claw. Nah, itu tadi tutorial cara packing lobster hias dan lobster air tawar. Oke, semoga cukup menghibur dan menambah wawasan tersendiri. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lain kesempatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.